Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 17 Desember 2024, mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon berkat penyertaan terutama ketika sebentar lagi kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmatinya dalam istirahat kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang beri pada kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mohon pimpinan petunjuk Tuhan, agar di dalam kami melangkahkan kaki kami, di dalam kami mengisi hidup kami hari ini, baik melalui aktivitas apapun juga pekerjaan kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dan menjadi sikap kami hari ini dan hari-hari berikutnya. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 67 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pemazmur pernah menuliskan yang demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup diberkati adalah janji Tuhan bagi orang percaya. Dan berkat itu adalah pasti. Pasti sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Meski demikian bukan berarti perjalanan hidup kita itu mulus dan baik-baik saja. Seringkali dalam hidup ini Tuhan izinkan kita harus melalui kerikil yang tajam, melalui jalan yang berliku-liku, naik turun dan berbahaya. Dalam hal ini pemazmur hendak menyatakan bahwa meski di tengah masalah, ujian, dan tantangan yang berat sekalipun, tangan kasih Tuhan tidak pernah lelah untuk menopang dan menyertai kita. Dan penyertaannya tidak akan pernah berubah. Pemazmur dalam pasal yang ke-37 ayat 23 dan 24 pernah menuliskan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-25, Mazmur 37, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan inilah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa berharap kepada Dia. Bahkan dikatakan di sini sampai dengan cucu-cucunya, kepada keturunannya, Tuhan menjanjikan penyertaan dan mencukupkan kebutuhannya. Sepatutnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi kita. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kedua dan tiga tadi, menyinari kita dengan wajah-Nya. Oleh karena itu kita belajar untuk tidak perlu takut menghadapi apapun, asal kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan berarti tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekayaan kita, tidak mengandalkan jabatan kita, tidak mengandalkan apapun yang kita miliki. Penulis Amsal yaitu Salomo dalam pasal yang ketiga ayat 5-7 pernah menuliskan yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ingat, kita ada karena anugerah dan kehendak-Nya. Berarti kita harus menundukkan diri kepada Allah. Alkitab menyatakan, jika kita punya penundukan diri atau menundukkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita
dan memberkati kita. Berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Bukan ketika kondisi lagi baik-baik saja, lalu kita menganggap Tuhan memberkati kita. Padahal ketika situasi buruk pun, sesungguhnya Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri. Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Berkat-Nya selalu cukup bagi kita kapanpun saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami boleh dihibur dan dikuatkan oleh firman-Mu pagi ini. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janji yang pernah Tuhan ucapkan bagi kami. Syaratnya hanya satu, yaitu kami terus berharap kepada Tuhan. Dan kami terus hidup di dalam Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat kepada setiap kami. Segala apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan boleh menopang kami di tengah situasi kondisi yang tidak baik-baik saja. Biar kami boleh tetap berharap dan percaya kepada pertolongan, pimpinan, dan juga pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup ini. Meteraikan firman itu dalam hati kami, dan biarlah itu juga menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh memperlakukan firman itu di sepanjang hidup kami, sehingga kami terus melihat kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, penghiburan, dan juga jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.